Nah, ini yang perlu jadi catatan kita, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak belajar sungguh-sungguh melihat bagaimana Rasulullah SAW mengharapkan kedatangan Ramadan, bagaimana Rasulullah SAW melepas dengan tangisan ketika Ramadan pergi. Insyaallah, itu yang jadi masalah kita hari ini. 3 indikasi itu saja malu kita mengucapkan sesungguhnya saya menang ketika datangnya Lebaran. 3 indikasi itu saja, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu perlu perencanaan. Tidak ada tradisi mudik Idul Fitri itu diajarkan Rasulullah. Tidak ada tradisi kue-kue Lebaran itu diajarkan Rasulullah. Hari raya besar kita itu Idul Adha. Idul Fitri adalah kemenangan bagaimana mengisi Ramadan untuk kembali fitrah. Dan puncaknya itu 10 terakhir Ramadan dengan i'tikaf. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana aw man qama ramadana aw man ahya'u ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aqtas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Maka mari kita berdoa semoga hati kita menjadi hati yang terus dipilih oleh Allah menjadi hati-hati yang hidup dalam ketaatan. Semoga hati kita menjadi hati yang Allah hidupkan dalam kerinduan terus untuk memperbaiki amal-amal soleh kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di akhir zaman ini Allah mudahkan untuk terus belajar mencontoh beliau. Allah mudahkan untuk terus istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kelak di akhirat kita benar-benar termasuk salah satu umatnya yang betul-betul beliau cari untuk diberi syafaatnya kita semua nanti. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka izinkan saya mengambil judul tausiah subuh kita di hari terakhir Sya'ban ini dengan judul pentingnya merencanakan amal Ramadan kita. Bapak Ibu, sebelum kita bahas satu ayat tadi dan 2 hadis pendukung, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Ada enggak kita yang masih ingat kira-kira catatan amal Ramadan kita tahun kemarin yang kita capai masing-masing, kita ingat enggak? Ingat Pak? Alhamdulillah. Misalnya tahun kemarin saya bisa khatam Quran 2 kali. Ada Bu? Tahun kemarin saya bisa tahajud tiap malam tanpa bolong.
Tahun kemarin saya bisa duha tiap pagi. Tahun kemarin saya bisa memberikan perbukaan kepada orang puasa 60 orang. Tahun kemarin saya bisa berinfak tiap malam rata-rata 10.000. Tahun kemarin salat sunat rawatib saya maksimal yang muakkad 12 rakaat tiap hari. Nah, kira-kira tahun sekarang kita mau seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kenapa ini yang kita jadikan bahasan? Ada beberapa fenomena yang perlu kita takutkan terjadi di tengah masyarakat Islam terhadap Ramadan. Pertama, banyak orang Islam yang mengisi Ramadan itu hanya seperti orang kebanyakan mengisi Ramadan, bukan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang Muslim harusnya ada dalam bulan Ramadan. Ini satu permasalahan kita. Apa contoh orang kebanyakan mengisi Ramadan? Ya, kalau orang sahur dia sahur, orang puasa dia puasa, orang berbuka dia berbuka, orang tarawih dia tarawih, itu saja. Tapi banyak waktu-waktu utama, amal-amal utama, kesempatan-kesempatan terbaik di waktu yang luar biasa ini tidak diambil untuk menambah pahala sebanyak mungkin. Contoh paling sederhana Bapak Ibu, lihat kebiasaan orang Islam sebagian besar menunggu berbuka. Apa yang kita kerjakan? Ada yang ngabuburit katanya Bu ya, jalan-jalan sore, latadanga dan baru masuk ke rumah. Ada yang duduk di rumah tapi di depan televisi. Ada yang duduk di rumah tapi sibuk sendiri dengan HP, WA dan seterusnya. Padahal sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memahami keutamaan bulan Ramadan dan poin-poin penting Ramadan di luar puasa, salah satu yang harus ditunggu oleh orang Islam itulah detik-detik menunggu berbuka. Untuk apa? Berdoa sekhusyuk mungkin, sebanyak mungkin meminta kepada Allah SWT. Karena itu waktu mustajab doa dan tidak ada satupun mulut yang berdoa kepada Allah mengangkat tangan saat perutnya lapar, saat tenggorokannya kering, pahit, bau mulutnya sudah asam, tubuhnya sudah panas, dia angkat tangannya menunggu berbuka itu. Kata Allah SWT dalam sebuah diskusi, kalau tidak saya kabulkan, malu saya sebagai Tuhannya. Itu waktu utama Pak. Waktu utama. Maka Rasulullah waktu itu beliau menangis mengangkat tangan. Para sahabat waktu begitu beliau kumpul dengan keluarga nangis mengangkat tangan minta kepada Allah. Bapak Ibu, saya yakin kita yang sudah pernah diundang Allah ke tanah suci, ingat nggak bagaimana suasana kita di Ar-Raudhah Pak? Ada nggak kita yang buang-buang waktu di Ar-Raudhah? Nggak ada. Udah antrian kita berjam-jam menunggu masuk ke Ar-Raudhah. Begitu masuk bisa salat 2 rakaat, ngangkat kepala saja beratnya minta ampun, air mata tumpah. Begitu berdoa dada sesak semua keluar kepada Allah. Atau ada enggak kita yang main-main berdoa di multazam? Enggak ada. Ada enggak kita enggak menangis ketika kita selesai sa'i di Bukit Marwah kemudian kita angkat tangan setelah tahallul? Enggak ada. Kenapa? Karena kita tahu itu waktu mustajab, tempat mustajabnya doa. Nah, bulan Ramadan ketika kita tidak bisa tawaf ke tanah suci sekarang dengan segala aturan luar biasa susahnya, ketika kita nggak bisa ke sana, Allah berikan waktu, Allah berikan momen, Allah berikan kesempatan yang sama mustajabnya dengan kita berdoa di Ar-Raudhah, yaitu ketika detik-detik menunggu berbuka. Ini salah satu contoh ketika nilai-nilai Ramadan itu terjadi penurunan pemahaman yang totalitas di tengah masyarakat. Nah, itu disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang pada akhirnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Karena tidak dengan ilmunya.
lebih banyak tradisi. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, misi orang-orang Salibiyah, misi orang-orang Nasrani, misi orang-orang Yahudi. Kalaupun kita berpuasa paling tidak dengan perang pemikirannya, dengan media televisi dan segala macamnya, mereka akan terus memerangi kita. Biarlah mereka puasa tapi nilai lain tidak dapat. Sehingga dia buat sinetron bagus-bagus bulan Ramadan. Dia buat acara bagus-bagus menjelang berbuka, sehingga kita lebih sibuk nonton daripada berzikir kepada Allah mengakhiri waktu sore kita. Ini satu contoh. Yang kedua, jangankan masyarakat umum, ini fenomena yang saya amati Bapak Ibu. Jangankan masyarakat umum, sebagian besar para ustadz yang ngisi ceramah Ramadan pagi sampai malam pun di bulan Ramadan ada yang tidak khatam Al-Quran 1 kali minimal. Ini fenomena. Saya tahun kemarin ngumpulin ustadz habis lebaran, tanya alasannya karena sibuk ceramah, pagi ceramah, malam ceramah, sore ceramah berbuka, siang ceramah zuhur, Quran nggak khatam. Padahal kita lihat bagaimana Rasulullah dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan itu bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih sibuk daripada ulama manapun. Karena dia panglima umat Islam, dia seorang nabi Allah. Dia punya kecintaan yang luar biasa pada umat. Dia tidak punya kepentingan apapun di dunia untuk umat, sampai tangisnya untuk umat. Tapi dalam bulan Ramadan, Rasulullah paling tidak bisa khatam Al-Quran 29 kali satu bulan. Oh itu kan Rasulullah Ustaz, iya. Kita lihat sejarah hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mazhabnya kita pakai setiap hari, harusnya juga amalnya kita tiru. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan Bapak Ibu bisa khatam Al-Quran 60 kali satu bulan. Kemarin saya diminta oleh Pak Gubernur menjajaki kerjasama untuk pendirian rumah tahfiz Quran kerjasama dengan Turki untuk di Padang. Bertemu orang-orang luar biasa, anak-anak Indonesia yang sedang dididik untuk hafiz Quran. Di pesantren Turki itu ada anak-anak yang dalam bulan Ramadan bisa khatam tiap malam Qurannya. 28 kali khatamnya satu bulan. Saya tanya kenapa 28, kenapa tidak 30? 2 hari saya piket Ustaz, piket masak, jadi nggak selesai. Ketika dia nggak piket, 28 kali khatam Qurannya. Karena Ramadan itu bulan Quran. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau ada orang Islam yang tidak khatam Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan, jangan harap dia akan mendapatkan apa yang dikatakan dengan muttaqin. Maka salah satu tanda-tanda kegagalan Ramadan kita, salah satu ukuran kuantitas adalah kita gagal khatam Al-Quran dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Itu makanya dulu Pak disiasati buat tadarus di masjid, sudah tarawih tidak boleh pulang tahu. Malam 27 wak khatam pakai singgang ayam, tandu wak selesai Quran. Kalau sekarang enggak lagi. Nah untuk khatam Quran 1 kali kan sebenarnya bisa 1 juz 1 hari. 1 juz itu kalau dibaca dengan murattal, enggak perlu pakai irama, bayati, sobahi, jasnahawan, sikha, rasi dan segala macam. Hanya butuh waktu 1 jam. Oh kami tidak bisa lama-lama lagi Pak Ustadz, mata ini sudah pedih. Tidak bisa lama-lama, sering-sering 5 menit pada mata berarti. Oh kami tidak nampak mata dan ketik, tak pakai dan gadang Qurannya. Sekarang sampai 1 meter pun ada ukuran Quran. Tidak jadi alasan. Karena Ramadan itu bulannya Quran.
Rasulullah didampingi langsung oleh Jibril setiap malam memurajaah hafalan Al-Qur'annya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan Rasulullah bisa selesaikan. Maka mestinya salah satu agenda yang jadi target di rumah. Makanya ujungnya kalau saya tanya lagi, ada nggak ibu-ibu yang sudah rapat di rumah sama suami, bapak-bapak, sama anak, sama cucu, sama menantu, bahwa di rumah kita mulai target lomba baca Quran. Yang SD harus target khatam sekian, yang SMP sekian, SMA sekian, setiap tambahan nanti tambah THR-nya. Begitu tidak apa-apa untuk memotivasi. Nah, ini fenomena kedua yang saya amati, menunjukkan apa yang dikatakan hadis tadi. Dampak dari apa? Dampak dari tidak adanya target, tidak adanya rencana, tidak adanya program yang diinginkan oleh Allah dalam hadis kedua tadi. Makanya Rasulullah SAW ketika bicara Ramadan bukan hanya bicara puasa. Puasa amal utama, tapi amal pendukung yang harus kita rebut, yang nilainya Allah lipat gandakan juga, bukan hanya puasa. Makanya man sama yang berpuasa, man qama yang mendirikan Ramadan. Dengan apa? Amal soleh. Waktu masuknya nanti malam mulai azan maghrib sampai nanti terakhir Ramadan, azan maghrib lagi ditinggalkan kita oleh Ramadan. Ini adalah waktu yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Yang satu detiknya tidak sama dengan satu detik setelah itu pergi. Yang satu harinya tidak sama dengan satu hari kita ganti di bulan Syawal. Yang satu malamnya tidak sama dengan satu malam kita ganti di bulan-bulan lain. Karena dia penuh keutamaan. Makanya diminta kita puasa, kemudian mendirikan. Kemudian secara khusus apa? Man ahya'u, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya. Jadi indikasi pertama tadi, banyak yang menyia-nyiakan kesempatan waktu berbuka. Padahal itu waktu mustajabnya doa. Yang kedua, hampir sebagian besar tidak khatam Al-Quran satu kali bulan Ramadan. Yang ketiga, mayoritas tidak menyempurnakan i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Karena kuncinya Ramadan di sini. Ramadan itu manisnya di awal apa di ujung? Kalau lomba itu kira-kira yang menang orang yang sampai finish atau orang tidak ikut finish? Nah, kira-kira siapa yang menang kalau begitu? Niat kita sekarang jadi pemenang tahun ini atau jadi orang kalah lagi, Bu? Menang kan? Kalau mau jadi menang tentu paling tidak syarat lomba untuk bisa menang saja kita harus ikut lomba sampai selesai. Ramadan itu mulai malam pertama sampai malam terakhir. Puncak nilai tertinggi di final itu 10 terakhir, bukan 10 pertama. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita menang kemudian kita bersalam-salaman mengucapkan selamat Aidil Fitri minal aidin wal faizin padahal finish saja tidak ikut? Coba, aneh kan orang Islam? Bukan merayakan kemenangan namanya Pak, tapi merayakan kekalahan. Udahlah i'tikaf nggak ada, Quran nggak selesai. Itu. Terus heboh pula ganti kain korden di rumah. Heboh pula menata bunga-bunga keladi bolongnya di rumah. Heboh pula buat kue sebanyak mungkin. Kemana-mana ngucapin minal aidin wal faizin, merayakan hari kemenangan. Menang apa? Nah, ini yang perlu jadi catatan kita Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak belajar sungguh-sungguh melihat bagaimana Rasulullah SAW mengharapkan kedatangan Ramadan, bagaimana Rasulullah SAW melepas dengan tangisan ketika Ramadan pergi. Wah, itu yang jadi masalah kita hari ini. 3 indikasi itu saja malu kita mengucapkan sesungguhnya saya menang ketika datangnya Lebaran. 3 indikasi itu saja Bapak Ibu. Maka oleh karena itu perlu perencanaan. Tidak ada tradisi mudik Idul Fitri itu diajarkan Rasulullah. Tidak ada tradisi kue-kue Lebaran itu diajarkan Rasulullah. Hari raya besar kita itu Idul Adha. Idul Fitri adalah kemenangan bagaimana mengisi Ramadan untuk kembali fitrah.
Dan puncaknya itu 10 terakhir Ramadan dengan i'tikaf.